pemerintah berencana memotong kembali gaji pekerja untuk Gaji karyawan untuk pembayaran kompensasi pelanggan. PNS, swasta hingga pegawai mandiri akan dipotong Itu opsional ya, dan kita juga nggak tahu bakal kurang setuju ya, karena menurut saya regulasi yang diterapin sama pemerintah itu masih 50-50, soalnya saya belum baca lebih lengkap. Halo everyone, saya M. Syarif Hidayatullah dengan NIM 062240512645. Saya Joanna Pamela Putri dengan NIM 062240512644. Saya Raden Ayu Siska Pramanita dengan NIM 062240512652. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai gaji dan kompensasi aparat publik. Selamat menyaksikan. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para pekerja sebagai balas jasa atas pekerjaan yang diberikannya kepada organisasi, yang dapat berupa gaji, tunjangan, pelayanan, atau fasilitas, dan lain sebagainya, yang dinilai dengan uang dan cenderung diberikan secara tetap atau permanen. Pemberian kompensasi merupakan fungsi strategis terkait sumber daya manusia yang mempunyai imbas signifikan pada fungsi sumber daya manusia lainnya. Gaji merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk finansial. Kompensasi finansial atau gaji juga mempengaruhi strategi organisasi secara keseluruhan, karena kompensasi memiliki pengaruh kuat pada kepuasan kerja, produktivitas, perputaran pekerja, dan proses-proses lainnya di dalam sebuah organisasi. Upah atau gaji merupakan hal krusial dalam bekerja karena merupakan penghargaan dari hasil pencapaian kerja. Biasanya, besaran upah atau gaji dan cara pembayarannya merupakan salah satu isi dari perjanjian kerja. Regulasi yang mengatur besarnya gaji dan kompensasi aparat publik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15/20 Tahun 2012 tentang gaji PNS, TNI, Polri, pokok pensiun, dan janda atau duda. Yang pertama, merekrut dan mempertahankan pekerja yang memenuhi syarat. Yang kedua, meningkatkan atau mempertahankan moral atau kepuasan. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan mendorong kinerja puncak. Yang keempat, mencapai ekuitas internal dan eksternal. Yang kelima, mengurangi perputaran dan mendorong loyalitas kepada perusahaan. Yang keenam, memodifikasi praktik serikat pekerja. Pertama, menarik, tumbuh, dan mempertahankan bakat terbaik. Kedua, mengikat kompensasi terkait penciptaan nilai bagi pemilik. Ketiga, memastikan adanya kompensasi yang didorong oleh kinerja. Keempat, mengupayakan kesederhanaan. Kelima, komitmen terhadap pemahaman bekerja. Keenam, kompetitif dan berbasis kompensasi kinerja. Jenis kompensasi yang diberikan kepada para pekerja bisa berupa bentuk imbalan ekstrinsik dan intrinsik. Imbalan ekstrinsik yang berbentuk uang, misalnya gaji, upah, honor, bonus, dan insentif. Dan imbalan ekstrinsik yang berbentuk tunjangan, misalnya uang cuti, uang makan, uang transport, asuransi, dan uang pensiun. Imbalan intrinsik tidak berbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan seperti kelangsungan pekerjaan, jaminan karir yang jelas, kondisi lingkungan, dan pekerjaan yang berarti dan menanam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Insentif adalah memberikan upah atau gaji berdasarkan perbedaan prestasi kerja, sehingga bisa jadi dua orang yang memiliki jabatan yang sama akan menerima upah yang berbeda, karena prestasinya berbeda, meskipun gaji pokoknya sama. Perbedaan tersebut merupakan tambahan upah atau bonus, karena adanya kelebihan prestasi yang membedakan satu pekerja dengan pekerja yang lain.
Dalam menjalankan aktivitas organisasi publik setiap harinya, perlu adanya pekerja yang memiliki keahlian, serta tingkat kedisiplinan, kerajinan, dan tanggung jawab yang tinggi untuk menjalankan tugas tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk mengukur peningkatan prestasi pekerja dalam organisasi publik. Upaya peningkatan prestasi kerja dari para pekerja pada organisasi sektor publik menjadi harapan setiap organisasi. Adapun insentif yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai dapat berupa reward atau punishment yang diberikan kepada pekerja yang loyal, berdedikasi, serta memiliki integritas terhadap pekerja. Akan tetapi, sebagian pegawai belum memaksimalkan pekerjaannya. Menurut Shimomura, alasan-alasan perlunya mengaitkan pembayaran insentif motivasi dengan prestasi kerja, yaitu yang pertama, motivasi. Teori harapan atau ekspektasi yang dikemukakan oleh Fromm menyatakan bahwa kaitan di antara prestasi kerja dengan pembayaran insentif adalah hal yang penting untuk meningkatkan prestasi kerja. Yang kedua, retensi. Para pekerja yang baik cenderung mendapatkan bagian besar dari sumber daya yang digunakan untuk memberikan kompensasi, dan karenanya pekerja menjadi termotivasi untuk tetap bersama organisasi tersebut. Sedangkan para pekerja yang di bawah rata-rata akan berkecil hati dan memilih meninggalkan organisasi aparat publik. Yang ketiga, produktivitas. Pada saat prestasi kerja dikaitkan dengan sejumlah imbalan, maka para pekerja dengan produktivitas yang tinggi akan lebih termotivasi untuk bekerja. Yang keempat, penghematan biaya. Dengan mendasarkan pembayaran insentif pada kinerja, perusahaan dapat memastikan bahwa biaya-biaya kompensasi akan berkaitan dengan hasil-hasil organisasional. Yang kelima, sasaran organisasional. Para pekerja benar-benar memahami tujuan organisasi dengan mengaitkan pembayaran insentif yang standar, prestasi kerja yang telah ditetapkan secara organisasional. Hal ini mungkin untuk memastikan bahwa sasaran-sasaran individu sejalan dengan tujuan-tujuan organisasional. Menurut Pramudyo, siklus pengelolaan tersebut terdiri dari 3 langkah, yaitu pertama, penentuan variabel. Pada tahapan penentuan variabel, yang dilakukan adalah penggalian data dari manajemen organisasi untuk menentukan variabel-variabel yang dianggap penting dalam pembagian insentif. Kedua, penetapan setiap variabel. Setiap variabel yang telah dipilih dari tahapan sebelumnya akan diberikan bobot atau ranking berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot setiap variabel ditentukan oleh pihak manajemen. Ketiga, pembuatan simulasi perhitungan. Perhitungan distribusi insentif dapat diformulasikan ke dalam model matematis. Model ini hanya yang kemudian dapat dipergunakan secara luas untuk menghitung besarnya insentif. Berdasarkan pembahasan kami tadi, maka dapat disimpulkan gaji dan kompensasi aparat publik adalah sistem gaji dan kompensasi yang efektif dan sesuai, yang dapat memotivasi para aparat publik untuk bekerja dengan baik dan meningkatkan kinerja. Sistem pengelolaan gaji dan kompensasi aparat publik harus dilakukan dengan transparansi dan konsistensi, serta memperhatikan kebutuhan sumber daya manusia di sektor publik. Perlu juga dilakukan evaluasi pelaksanaan pemberian tunjangan prestasi untuk meningkatkan kinerja para aparat publik. Itulah gambaran singkat dari materi yang telah kami sampaikan. Kami berharap video ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.